Yahudi didefinisikan sebagai ideologi pemujaan, bukan bangsa atau ras. Apakah orang-orang Yahudi adalah bangsa, agama, atau ras? Bukan salah satunya. Solomosen, penulis The Invention of Jewish People, menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi saat ini bukanlah keturunan Ibrani Alkitab, tetapi orang dari berbagai ras yang diubah menjadi Yudaisme selama berabad-abad. Tanpa diketahui kebanyakan orang Yahudi, Talmud Yahudi adalah masyarakat rahasia setan seperti Freemasonry, bukan agama. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak harus percaya pada Tuhan untuk menjadi orang Yahudi. Saya memperluas ini di pengantar saya untuk Illuminati. Menurut Sen, deskripsi Yahudi sebagai bangsa pengembara dan terisolasi di pembuangan, dan bangsa mengisolasi dari orang-orang buangan, yang berkeliaran di lautan dan benua, mencapai ujung bumi dan akhirnya, dengan munculnya Zionisme, melakukan perputaran dan kembali secara massal ke tanah air yatim piatu mereka, tidak lain hanyalah mitologi nasional. Saya bertanya pada diri sendiri bagaimana komunitas Yahudi yang demikian besar muncul di Spanyol. Dan kemudian saya melihat bahwa Tariq bin Ziyad, panglima tertinggi umat Islam yang menaklukkan Spanyol, adalah Berber, dan sebagian besar tentaranya adalah Berber yang masuk agama Yahudi. Dengan kata lain, mereka berubah menjadi masyarakat rahasia pemujaan, yang menyamar sebagai sebuah agama. Elizabeth Dilling mengatakan hal yang sama tentang ras tersebut dalam The Jewish Religion Its Influence Today tahun 1964, bab 9. Buku ini tersedia secara online. Orang-orang Yahudi saat ini adalah bunga rampai dari berbagai ras manusia, tulisnya, dan mereka tidak memiliki derivasi silsilah atau ras dari bangsa kuno Tanah Suci. Paradigma baru saya memiliki kesalahpahaman bahwa orang-orang Yahudi adalah ras karena antipati mereka terhadap perkawinan. Hal ini diperkuat oleh pengobatan berbasis rasial Hitler terhadap orang-orang Yahudi. Tapi saya tidak bisa menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi berbeda-beda secara ras dan saling didiskriminasi satu sama lain atas dasar ini. Selain itu, saya tidak bisa mendamaikan fakta bahwa Illuminati, bagian inti rahasia Yudaisme, secara aktif melakukan perkawinan dengan non-Yahudi dan mengorbankan Yahudi lain untuk pogrom dan Holocaust. Paradigma saya sekarang telah berubah. Pemikiran terbaru saya adalah bahwa, sebagaimana Freemasonry, unsur penentu dalam Yudaisme adalah ideologi okultisme. Ras tidak masalah. Siapa saja dapat bergabung dengan klub tersebut, Marilyn Monroe, Sammy Davis, Elizabeth Taylor, Madonna, Britney Spears. Seperti American Express, keanggotaan memiliki keuntungannya. Dan seperti Freemasonry, keanggotaan tersebut tidak mengetahui agenda yang sebenarnya. Hanya yang tercerahkan mengetahui rahasia tersebut. Sisanya dimanipulasi dan dapat dihilangkan. Seperti Freemasonry, agenda tersembunyinya adalah pagan dan satanik. Yudaisme menggunakan kitab suci untuk menarik orang ke dalam kelompok tersebut. Tetapi sebenarnya ia didefinisikan oleh Talmud dan Kabalah yang mencampakkan kitab suci. Talmud Yahudi menggunakan kitab suci untuk menutupi penolakannya terhadap setiap hukum moral dalam kitab suci karena ia menganjurkan praktik semua kekejian demonistik gaib yang dicela, tulis Dilling. Dilling menunjukkan bagaimana perintah Musa yang menentang pemenuhan hasrat dengan hewan, sodomi, perzinaan, inses, nesrofilia, dan lainnya dalam perjanjian lama yang terbalik dalam Talmud. Gambaran orang-orang Yahudi sebagai bangsa dan ras merupakan cara lain untuk mengendalikan dan memanipulasi mereka. Hal ini penting bagi orang-orang Yahudi dan Freemason, untuk memahami bahwa bagian terbaik dari ideologi tersebut adalah untuk konsumsi publik dan untuk menipu orang-orang yang tidak memahami. Dari kelompok ini, hanya orang-orang yang dapat dirusak yang diinformasikan mengenai agenda sesungguhnya dan dibiarkan untuk naik peringkat. Mereka menjadi bagian dari Illuminati. Tetapi jika ada masalah,
Illuminati akan melimpahkan kesalahan tersebut terhadap orang-orang Yahudi dan Mason yang tidak mengerti, orang-orang terperdaya dari lapisan luar yang berfungsi sebagai perisai manusia mereka. Satanik, agenda tersembunyi, Talmud Kabalistik dari Yudaisme, dan Freemasonry adalah untuk menggantikan hukum-hukum alam dan spiritual dari alam semesta dengan tirani para bankir Illuminati. Mereka akan mendefinisikan realitas. Sebagai contoh, perilaku cinta penyimpangan bersama hewan, inses, dan lainnya sedang dinormalisasi. Apa yang sehat, yaitu pernikahan, keluarga dianggap sesama jenis, hubungan yang sakit. Apa yang salah, yaitu perubahan iklim, dianggap benar. Apa yang tidak pantas dan jelek, seni modern, hiburan, dianggap indah. Ini adalah tatanan dunia baru. Para bankir kabalis telah melancarkan perang terhadap kemanusiaan selama berabad-abad. Yahudi dan Mason biasa berada dalam bahaya berdasarkan hubungan mereka dengan bencana ini. Menurut perjanjian lama, orang Yahudi harus menunggu kembalinya Mesias sebelum membangun kembali Israel. Namun Talmud mengatakan Mesias sudah ada di sini dan itu adalah orang-orang Yahudi sendiri. Yang mereka sebut orang Yahudi adalah para bankir Illuminati yang mensponsori dan menjalankan Yahudi yang terorganisir. Misalnya, Talmud Ketubot 111a menyatakan, Mesias tanpa perumpamaan adalah orang-orang Yahudi. Kabalah mengajarkan bahwa Tuhan adalah bukan moral, dan tidak memiliki karakteristik. Tuhan sendiri terbentuk dari alam. Karena ekspresi tertinggi dari alam adalah manusia, Dia adalah Tuhan. Dan karena hanya Yahudi yang manusia, dan di atas tingkat binatang, orang-orang Yahudi, yaitu bankir Illuminati adalah Tuhan. Menurut ensiklopedia Yahudi, Kabalah mengajarkan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan adalah bersifat erotis, agama yang identik dengan cinta, kesenangan sensual, dan terutama ketidaksadaran. Lagu Paskah, Only Kid, mengungkapkan hari ketika semua negara-negara besar di dunia saling menghancurkan dalam perang, dan hanya Israel yang tersisa. Kesimpulannya, dengan tidak memiliki ilusi, manusia telah dilantik menjadi pemuja setan berdasarkan Talmud dan Kabalah. Secara bertahap kita sedang dibius dan disodorkan sebagai penghormatan kepada Lucifer oleh murid-muridnya. Manusia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang rendah, tidak berkembang, dalam rangkaian tertutup, dan menjalani bentuk yang sama. Anti-Semit melindungi Illuminati dengan menyalahkan Yahudi rasial. Penjahat yang sesungguhnya adalah bankir Illuminati dan antek-anteknya dari setiap etnis dan agama, yang menganut ideologi setan dari tatanan dunia baru. Yahudi selalu menggunakan kekuatan besar. Yahudi memiliki citra sebagai masyarakat yang miskin dan terkepung. Bahkan orang-orang Yahudi berpikir bahwa ini adalah benar. Sebenarnya, selalu terdapat kasta elit Yahudi yang berkuasa yang bersekutu dengan bangsawan lokal, menjabat sebagai penasihat, bankir, administrator, pemungut pajak, penegak hukum, dokter, dan tutor. Mereka menggunakan posisi dan kontak mereka di seluruh dunia untuk mendominasi perdagangan dan menjadi sangat kaya. Mereka membayar pelindung mereka dengan mahal. Peran mereka dalam pencerahan dan imperialisme barat ditutupi secara diam-diam. Neo-feodal tatanan dunia baru terus melakukan aliansi yang nyaman ini dengan para elit bukan Yahudi. Konsep orang terpilih cocok untuk plutokrasi kecil yang didedikasikan untuk menjajah umat manusia. Permintaan maaf untuk orang-orang Yahudi. Sebuah surat yang terkenal, Permintaan Maaf untuk Orang-orang Yahudi tahun 1650, memberikan gambaran yang nyata mengenai kekuasaan dan pengaruh Yahudi selama lebih dari 350 tahun yang lalu. Surat itu ditulis oleh Rabbi Menasseh ben Israel, Manul Dias Suiro tahun 1604 sampai tahun 1657,
seorang pemimpin dari komunitas Yahudi Amsterdam untuk meyakinkan Oliver Cromwell tahun 1599 sampai tahun 1658 untuk memperbolehkan orang-orang Yahudi kembali ke Inggris. Argumen Ben Israel untuk kembalinya orang-orang Yahudi mungkin adalah sebuah formalitas karena Cromwell adalah dibiayai oleh para bankir Yahudi Amsterdam. Meskipun demikian, ia mengungkapkan banyak hal tentang sikap dan kondisi dari orang-orang Yahudi pada saat ini. Yahudi selalu menggunakan agama mereka sebagai metode untuk mendapatkan hak-hak istimewa, termasuk pembebasan militer dan peradilan sendiri. Ben Israel mengatakan kepada Cromwell bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang membantu orang-orang Yahudi dan mengutuk mereka yang tidak. Alkitab mengatakan bahwa Mesias tidak akan kembali sampai umat Tuhan telah sepenuhnya tersebar ke setiap sudut dunia, termasuk Inggris. Hanya setelah orang-orang Yahudi dapat kembali ke Israel dan tidak pernah lagi memasukkan tangan mereka dalam perdagangan. Surat itu menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi elit mendapat kekuatan dunia dengan cara lama mereka membelinya. Dia menyebutkan bahwa banyak pangeran yang menyambut orang-orang Yahudi dan mengatakan hal tersebut dapat dinilai dengan nilai perdagangan yang mereka hasilkan. Para pangeran dan persemakmuran mendapatkan keuntungan dengan memberikan kebebasan agama kepada orang-orang Yahudi dan memberikan keistimewaan kepada di dalam negara mereka, seperti pohon yang menghasilkan buah-buah yang sangat baik. Akumulasi kekayaan tersebut menunjukkan anugerah Tuhan, ucap Rebe tersebut, mendefinisikan agamanya. Keuntungan adalah motif yang paling kuat, dan yang lebih disukai dunia sebelum segala sesuatu yang lain. Perdagangan dan bisnis adalah profesi yang tepat bagi orang-orang Yahudi, berdasarkan dispersi mereka, dan karena Tuhan telah memberi mereka insting alami yang memungkinkan mereka untuk hidup berkembang dalam kekayaan dan harta benda, maka ini membuat mereka berguna untuk pangeran mereka. Terdapat peningkatan keuntungan amat banyak, komoditas dan penghasilan untuk semua orang pangeran di tanah yang mereka tinggal. Orang-orang Yahudi tidak memiliki bandingan ketika berkaitan dengan perdagangan dan mengusahakan penemuan baru. Kemanapun mereka pergi, perdagangan menjadi berkembang. Misalnya seorang Yahudi menemukan skala Spalatro yang membawa perdagangan Levan ke kota Venesia. Menurut ensiklopedia Yahudi, orang-orang Yahudi Spalato sangat disukai oleh Republik Venesia, serta perdagangan dan keuangan lokal hampir seluruhnya berada di tangan mereka. Di antara keluarga Yahudi terkemuka adalah orang-orang dari Pardo dan Machiero. Benih globalisme. Setelah diusir dari Spanyol pada tahun 1492, Ben Israel mengatakan bahwa orang-orang Yahudi tersebar ke Belanda dan Italia. Mereka tinggal di tempat-tempat yang berbeda seperti Mesir, Turki, dan India. Ada 3 sinagog di Cochin, India, di mana orang-orang Yahudi memiliki kulit berwarna coklat. Yahudi menikmati kebebasan dan kemakmuran di Baghdad dan Persia. Di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Ottoman, tidak ada viceroy, atau gubernur, atau basa yang tidak menggunakan Yahudi untuk mengelola urusan dan mengurus kekayaannya. Dalam waktu singkat mereka tumbuh menjadi tuan berpendapatan besar, dan paling sering mempengaruhi urusan besar dalam pemerintahan. Basa Mesir telah mengambil seorang Yahudi untuk menjadi bendahara dan karena tindakannya itu, dia tumbuh menjadi sangat kaya. Jutaan Yahudi tinggal di Kekaisaran Ottoman dan dalam banyak kasus mereka lebih disukai melebihi orang Turki sendiri. Di Praha, Wina, dan Frankfurt ada banyak orang Yahudi yang disukai oleh kaisar tapi dibenci oleh masyarakat. Yahudi dengan jumlah yang jauh lebih besar ditemukan di Polandia, Prusia, dan Lituania, meskipun Kosek pada waktu belakangan membunuh 180.000 orang dari mereka, namun masih ada dengan jumlah tak terbatas. Semua perdagangan di tangan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen lainnya menjadi orang suci atau menjadi rustik dan dijadikan sebagai budak. Dia mengatakan orang-orang Yahudi dilindungi oleh semua pangeran Italia.
Mereka membuat HQ mereka di Venesia di mana mereka memiliki sekitar 1.400 rumah perusahaan perdagangan. Mereka diterima dengan terbuka dan dengan hati di Amsterdam di mana mereka menjalankan perdagangan besar. Mereka memiliki tidak kurang dari 300 rumah mereka sendiri, dan menikmati bagian yang baik dari perusahaan Barat dan Timur India. Di Hamburg, terdapat 100 keluarga, yang dilindungi oleh hakim meskipun dianiaya oleh masyarakat. Orang-orang Yahudi memperkaya penduduk asli dan banyak orang bukan Yahudi yang membangun rumah besar dan istana. Kekuatan Kabalis. Dalam setiap generasi ada Baal Shem, seorang kabalah ahli yang mengklaim memiliki kekuatan magis, menipu umat yang percaya dan hidup dalam kemewahan. Dia dikenal sebagai kepala semua orang Yahudi. Apakah dia memberi nasihat pada para ahli keuangan tersebut? Baal Shem Inggris pada abad ke-18 adalah Samuel Jacob Fox tahun 1710 sampai tahun 1782. Pada September tahun 1762, Dr. Adler menerbitkan tulisan mengenai kegiatan Fox dalam The Gentleman's Magazine. Dia menggambarkan kabalis tersebut sebagai seorang Yahudi yang dibaptis dan penjahat terbesar di seluruh dunia. Kabalis tersebut menawarkan untuk mengajar Adler tentang misteri tertentu jika ia bisa mendapatkan 1 pon darah dari urat nadi orang yang tulus. Adler mengambil darahnya sendiri untuk Fox yang digunakan untuk melukis simbol pemujaan dan nama Tuhan dan para malaikat di sekitar tamannya. Kemudian ia melakukan kekejaman pada seekor kambing yang terlalu menjijikkan untuk dijelaskan. Tulisan ini berasal dari Secret Societies and Subversive Movement, tahun 1924, oleh Nesta Wester halaman 184-188. Kabalisme adalah dasar dari kultus setan, Illuminati, dan gubernur bank sentral adalah bagian darinya. Para politisi terkemuka kita, termasuk George Bush dan Barack Obama, juga termasuk. Dalam kata-kata Nesta Webster, adalah dalam Kabalah, melebihi dari di dalam Talmud, bahwa mimpi Yahudi untuk dominasi dunia akan terwujud dengan kegigihan terbesar. Zohar menceritakan bahwa Mesias akan menyatakan perang terhadap seluruh dunia, mereka semua akan binasa ketika Tuhan mengunjungi mereka dalam murkanya. Yang kudus, terberkati, akan membasmi semua goyim dunia. Israel sendiri akan bertahan hidup. Kesimpulannya, permintaan Menas ben Israel dikabulkan. Meskipun tidak ada pernyataan resi, orang-orang Yahudi secara diam-diam diizinkan untuk kembali ke Inggris. Kerajaan Inggris menjadi kendaraan untuk aliansi dari kabalis Yahudi dan bangsawan non-Yahudi untuk mencapai dominasi dunia. Sekarang, imperialisme Amerika membawa tongkat tersebut, untuk akhirnya diganti dengan mekanisme pemerintahan dunia. Sejarah harus ditulis ulang dalam bentuk konflik yang sebenarnya, yang terjadi antara sisi tangan rahasia aliansi Judeo-Masonik melawan pasukan pribumi Kristen, nasionalisme, ras dan keluarga. Budaya hari ini memiliki karakter kabalis, mistik semu, sepenuhnya subjektif, dan amodal. Ia menolak Tuhan, dan mempertuhankan manusia dan pemenuhan hasrat. Harus dibuat perbedaan antara orang-orang Yahudi Masonik dan non-Yahudi kaya, dan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi biasa yang merupakan pihak yang mereka tipu dan binatang ternak mereka. Orang-orang Yahudi mengalami penderitaan sebagaimana juga orang-orang non-Yahudi dari visi megalomania elit Masonik. Yahudi Masonik menjamin solidaritas Yahudi dengan memastikan bahwa semua orang Yahudi disalahkan karena dosa-dosa mereka. Mereka mendanai antisemit yang dengan senang hati mematuhi mereka. Ini adalah benar-benar mengenai konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir pencinta Lucifer dan perbudakan manusia. Manoskripto Yahudi awal. Setelah orang-orang Kristen mengambil kembali Spanyol dari Moor pada abad ke-14, mereka ingin membasmi semua unsur non-Katolik di negara itu dan menyatukannya di bawah kekuasaan Katolik.
Yahudi telah tinggal di Spanyol sejak abad keempat sebelum Masehi dan telah berkembang di bawah bangsa Moor. Lembaga dari pemeluk agama mayoritas di sana menuntut agar lebih dari 400.000 orang Yahudi tersebut pindah agama atau pergi. Karena ribuan orang Yahudi telah dibantai dalam kerusuhan anti-Yahudi tahun 1391, lebih dari 250.000 orang Yahudi setuju untuk pindah agama dan menjadi dikenal sebagai konversos. Namun, lembaga keagamaan itu kemudian menyadari kesalahan fatalnya. Seperti yang Anda harapkan, mayoritas mualaf ini tidak tulus. Orang-orang yang dipanggil Marranos ini sekarang dibebaskan dari pajak dan pembatasan yang berlaku bagi Yahudi. Mereka menjadi lebih berpengaruh dan kuat dari sebelumnya. Mereka menikah dengan kaum bangsawan dan naik ke jajaran tertinggi pemerintahan dan institusi keagamaan. Pendiri salah satu sekte, Ignatius Loyola, adalah Marrano, dan begitu juga penggantinya Diego Lainez. Kebanyakan konversos mempraktikkan Yudaisme secara rahasia dan dianggap Yahudi. Orang-orang Yahudi tersebut telah menjajah Spanyol dari dalam, tulis Joachim Prinz. Yudaisme bukan hanya dapat dipulihkan, ia tampaknya menjadi tidak terkalahkan. Bukannya menyelesaikan masalah Yahudi, konversi massa tersebut bahkan telah menciptakan masalah baru. Kelas menengah yang kuat yang terdiri dari orang-orang Yahudi rahasia. Marranos adalah model awal untuk Freemason dan komunis. Mereka berpura-pura menjadi kelompok sasaran. Tapi, seperti Mason, Marranos memiliki jabat tangan tersendiri untuk mengenali satu sama lain dan mereka bertemu secara rahasia pada malam hari untuk berlatih dogma subversif mereka. Pengecualian. Ada juga banyak pengecualian. Mereka yang pindah agama secara tulus seperti Esti Teresa dari Avila, wanita mistis terbesar Katolik. Ironisnya, ketika Ferdinand dan Isabella menerapkan Inkuisisi Spanyol pada tahun 1478, para mualaf yang tulus juga menjadi sasaran. Yang paling terkenal di antaranya adalah Thomas de Torquemada, yang berasal dari keluarga Yahudi, dan juga asistennya, Diego de Daza. Inkuisisi tersebut dianggap sebagai salah satu peristiwa paling traumatis dalam sejarah Yahudi. Tapi ia tidak berdaya atas orang-orang Yahudi. Ia hanya menargetkan orang-orang Kristen yang pindah agama secara yang tidak tulus. Marranos muncul bukan sebagai orang Yahudi, tetapi orang Kristen yang diduga sesat. Jumlah Marranos yang dieksekusi diperkirakan mencapai 30.000. Inkuisisi yang sama juga dilakukan terhadap Muslim. Namun, tidak ada orang Yahudi yang belum pindah agama yang pernah dipanggil ke pengadilan. Namun demikian, pada tahun 1492 Ferdinand dan Isabella mengusir semua orang Yahudi dari Spanyol. Joachim Prinz berkomentar bahwa itu adalah jelas merupakan ketidakmampuan Yahudi untuk memahami atau memprediksi bencana mereka sendiri. Orang-orang Yahudi, yang sejarahnya terdiri dari tragedi demi tragedi, belum dipersiapkan untuk salah satu dari mereka. Peristiwa berikutnya. Proses yang sama terulang di Portugal. Sementara banyak Marranos Iberia yang akhirnya menyerah dengan melepaskan agama mereka, namun banyak lainnya yang pergi dan membanjiri Eropa dan dunia baru Amerika, bersama dengan orang-orang Yahudi yang mampu lolos sebagai orang Kristen, yaitu orang-orang Yahudi kripto. Menurut Prinz, mereka makmur kemanapun mereka pergi. Kekayaan mereka adalah mengejutkan. Di Bordeaux, Avignon, Nantes dan Marseilles, merupakan sebuah pujian bagi seorang pengusaha Kristen untuk disebut sebagai orang kaya Yahudi. Di Inggris, pada awal abad ke-17 hanya ada 100 Marrano keluarga, tetapi mereka berada di antara pedagang paling sukses di London. Di Jerman, 40 keluarga Marrano berpartisipasi dalam pendirian Bank of Hamburg pada tahun 1619. Peruntungan Marranos di Altona dekat Hamburg diperkirakan hampir 6 juta mark dan beberapa rumah terbaik di dekat Amsterdam adalah milik Marranos yang baru tiba.
Semua orang tahu bahwa mereka adalah orang Kristen yang penuh kenyamanan. Fiksi mengenai kekristenan mereka adalah sebuah perjanjian bisnis. Rumah perbankan mereka adalah lembaga Kristen di mana kaisar, adipati, uskup, dan kepala pemerintahan dengan aman bisa melakukan bisnis. Tak pelak, para bankir Marano dan pedagang ini bertindak dengan persetujuan pemerintah. Prince menceritakan kisah bankir Marano, Joseph Nasi tahun 1524 sampai tahun 1579, yang mengendalikan Kekaisaran Ottoman sebagai penasihat Sultan Sulaiman dan kemudian putranya Salim. Dia mencoba untuk membuat sebuah tanah air Yahudi di Tiberias tapi tidak ada orang Yahudi yang ingin menetap di sana. Kemudian ia menciptakan strategi Marano. Dia akan memboikot atau merusak orang yang menganiaya Maranos. Ketika kebakaran menghancurkan pelabuhan Venesia pada tahun 1571, banyak yang menduga bahwa House of Mendes membayar pembakar untuk menyalakan api. Dan sementara banyak kota masih kondisi terbakar, Joseph Nasi menasihati Sultan untuk merebut pulau Venesia dari Siprus, menyatakan itu milik Turki. Kesimpulannya, sejarah dunia yang sesungguhnya adalah kisah tentang bagaimana para bankir Yahudi kaya dan sekutu Masonik non-Yahudi, mereka telah bersekongkol untuk membangun kapal pemerintahan diktator dunia yang sekarang muncul. Garis besar sejarah ini menjadi terlihat. Yahudi atau Maranos selalu mendominasi perdagangan. Sekutu alami mereka adalah bangsawan lokal, yang memberikan perlindungan. Terjadi pernikahan silang. Keluarga kerajaan Eropa kemungkinan adalah memiliki darah Yahudi. Sekarang kita melihat kebangkitan sistem feodal, di mana masa melayani jaringan penyimpang dan setan super kaya yang sedikit ini. Pendidikan dan media mengajarkan para budak untuk merangkul agenda Illuminati itu. Polisi dan tentara yang menghunus senjata akan menjadi pencambuk suruhan mereka. Selamat datang di tatanan dunia baru. Merupakan sesuatu yang berisiko bagi orang-orang Yahudi untuk tidak menjadi bagian dari kelompok kecil ini. Tapi orang-orang Yahudi tidak pernah sangat baik dalam memprediksi bencana mereka sendiri. Mereka yang meyakini perjanjian lama dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Kebanyakan orang berpikir Yudaisme identik dengan kitab suci. Tapi Uriel de Costa tahun 1585 sampai tahun 1640 menjadi Yahudi sesat yang terkenal karena ia menjunjung tinggi hukum Musa. Pada abad ke-14 dan ke-15, di Spanyol lebih dari 250.000 orang Yahudi beralih menjadi orang Kristen dengan ancaman siksaan, kematian, atau pengusiran. Keluarga Uriel de Costa adalah di antara conversos atau Maranos. Sebagai anggota bangsawan dan sangat kaya, Uriel belajar di Universitas Jesuit dan menjadi imam. Namun, ia mulai mempertanyakan keimanannya. Logika berbisik di telinga saya, sesuatu yang sama sekali tak terdamaikan dengan iman. Dia membaca kitab suci dan menemukan bahwa ia menawarkan lebih sedikit kesulitan. Dia percaya pada Musa dan memutuskan untuk hidup sesuai dengan hukumnya. Jadi melepaskan gerejawi kantor dan rumahnya yang indah dan berlayar ke Amsterdam, sebuah tempat di mana dia merasa orang-orang Yahudi bisa hidup dalam kebebasan dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Segera setelah kedatangannya, ia dan saudara-saudaranya segera dihitan. De Costa mengalami keterkejutan ketika menemukan kondisi yang sebenarnya. Yudaisme tidak ada lagi. Setelah beberapa hari pertama, saya mulai memahami bahwa adat istiadat dan lembaga-lembaga Yahudi sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah ditulis Musa. Yahudi berbuat kesalahan dengan melakukan begitu banyak hal yang menyimpang. Para bijak hari ini telah memelihara baik adat maupun karakter mereka yang jahat. Mereka masih berjuang dengan keras kepala untuk sekte dan lembaga-lembaga Farisi jahat. Ia tak dapat menemukan dasar bagi sebagian besar kebiasaan Yahudi tersebut juga tidak berbicara mengenai reinkarnasi atau keabadian jiwa. Ironisnya,
Bagi orang yang meninggalkan rumahnya untuk kebebasan beragama, Yahudi Amsterdam tidak akan membiarkan dia menyimpang sedikit pun dari pendapat mereka. Dia diancam dengan pemutusan komunikasi dan pengucilan dari masyarakat. Dia bersikeras dengan kebebasan beragama dan diusir. Bahkan saudara-saudara yang dulunya merupakan guru saya, tidak mengacuhkan saya, mereka begitu takut terhadap pihak berwenang, mereka bahkan tidak menyapa saya di jalan. De Costa yakin telah melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah dengan membela secara bebas dan terbuka hukum Musa, tulisnya dalam autobiografinya, Example of Human Life. Tapi dia tinggal dalam isolasi dari komunitas Yahudi dan mengalami kesepian yang dalam. Setelah 7 tahun, dia mengusahakan perdamaian. Dia menjelaskan mengenai penghinaan yang dipaksakan harus ia pikul. Dia bertelanjang dada, mengikatkan diri di balok, dan membacakan Mazmur sambil didera 39 kali. Setelah itu, dia dipakaikan pakaian dan dibaringkan di atas ambang rumah ibadat, sementara seluruh jemaat, wanita, anak-anak, dan orang tua, mengaraknya sampai ke jalan. Tidak ada monyet yang dapat menciptakan aksi lebih hina, tak berperasaan, dan konyol, tulisnya. Sengatan penghinaan ini masuk ke dalam diri De Costa dan dia tidak bisa meneruskan perdamaian. Dia tidak melihat ada jalan keluar lain, selain menembak diri sendiri. Karena bunuh diri, ia tidak bisa dimakamkan di kuburan Yahudi. Kesimpulannya, dihadapkan dengan intoleransi Kristen, De Costa menemukan rekan Yahudinya yang sama. Sebagaimana banyak Marranos, dia terdampar antara dua dunia. Dia berasal dari tradisi orang-orang Saduki dan kemudian Karaites yang bersikeras untuk patuh terhadap hukum tertulis. Namun kelompok ini telah ditekan oleh orang-orang Farisi yang didominasi Yahudi dengan tradisi lisan setan Talmud dan pseudo-setan mistis Kabalah. Kitab suci menyerang saya dengan berbagai hantaman. Anda harus menjelajahinya untuk mendapatkan sebagian inspirasi. Tentu saja dia mengandung jenis xenofobia yang sama seperti Talmud. Tapi kecaman para nabi mengenai kejahatan dan dekadensi tersebut adalah benar. De Costa mungkin harus menyatu kembali ke masyarakat Kristen. Namun, ia tetap setia kepada Tuhannya sampai akhir. Karya Michael Hoffman, Judaism Discovered from Its Own Text. Karya monumental Michael Hoffman mengenai Yudaisme, Judaism Discovered, adalah sub berjudul dari A Study of Anti-Biblical Religion of Racism, Self-Worship, Superstition, and Deceit. Tapi bagaimana anggapan yang sesungguhnya dari Michael Hoffman mengenai Yudaisme? Kita berada dalam krisis. Sudah waktunya kita mendengarkan paria yang berbicara secara lugas seperti Michael Hoffman. Antisemitisme terus mengalami peningkatan dan buku Hoffman menjelaskan mengapa kebencian tidak rasional mengalami hal yang demikian. Merupakan sesuatu yang lebih penting bagi Yahudi, melebihi orang lainnya, untuk mengetahui bahwa mereka berhubungan dengan masyarakat rahasia setan yang menyamar sebagai agama. Dua jajak pendapat, pertama pada tanggal 9 Agustus tahun 2007 dan kedua pada tanggal 3 Januari tahun 2009, menunjukkan pertumbuhan tajam antisemitisme di Amerika. Jajak pendapat yang diadakan pada bulan Agustus dilakukan untuk Rand Corporation dari Santa Monica, yang dikendalikan CIA menunjukkan bahwa 35% dari publik Amerika yang disurvei menunjukkan perasaan antisemit yang moderat hingga kuat. Sementara jajak pendapat serupa pada bulan Januari tahun 2009 menunjukkan persentase yang telah melonjak menjadi 62%. Hal ini sesuai dengan kemajuan krisis keuangan. Tidak diragukan lagi, serangan genosida Israel di Gaza juga memberikan kontribusi. Banyak orang secara sadar maupun tidak sadar menjadi agen bagi rencana para bankir sentral untuk membentuk tirani dunia, tatanan dunia baru. Kolaborasi adalah kriteria untuk sukses pada saat ini. Selanjutnya tatanan dunia baru disebut tatanan dunia Yahudi karena besarnya peran Yahudi di dalamnya.
Kebanyakan orang Yahudi hanya mencoba untuk menyenangkan ibu mereka, menjadi anak yang berhasil, tetapi mereka adalah bagian dari kekuatan jahat, dan jika mereka akhirnya disalahkan untuk itu, tidak ada yang akan bersimpati. Apakah NWO utamanya adalah didorong oleh megalomania para bankir atau oleh ketaatan mereka terhadap agenda kolektif Yahudi? Karena banyak dari para bankir adalah Yahudi kabalis, jawabannya mungkin keduanya. Para bankir Yahudi telah memperluas basis kekuatan mereka dengan melemahkan non-Yahudi melalui perkawinan silang dan Freemasonry. Bankir Illuminati berada di belakang runtuhnya keuangan baru-baru ini yang dirancang untuk memfasilitasi perubahan politik. Krisis ekonomi telah diciptakan oleh kita untuk goyim dengan cara menarik uang dari peredaran. Sebagaimana dikemukakan Pastor Lindsey Williams baru-baru ini, dalam jangka panjang, orang-orang ini akan keluar dan mengendalikan segala sesuatu. Mereka keluar untuk menghancurkan kita. Buku Hoffman. Buku Hoffman diperlukan untuk memahami pola pikir setan yang mengendalikan Illuminati dan juga tatanan dunia baru. Biasanya, sebuah buku 1100 halaman akan menjadi sesuatu yang membosankan. Tapi tidak dalam kasus ini. Judaism Discovered adalah sebuah ensiklopedia dalam satu volume yang terdiri dari lebih dari 140 artikel yang layak dibaca. Dengan format 10x7 inch, tipe dan jarak spasi yang besar membuat buku ini layak didekati. Anggap saja ia sebagai perjamuan mewah. Hoffman adalah mimpi terburuk pakar Talmud. Goyim tidak seharusnya mempelajari hal-hal ini. Orang Yahudi biasa juga tidak seharusnya tahu. Hoffman memiliki asisten peneliti, beberapa dari mereka adalah orang Yahudi, yang dapat memahami bahasa Ibrani, Yiddish, Aram dan Jerman. Dia jelas tidak termotivasi oleh kebencian, melainkan oleh keinginan untuk membebaskan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dia melihat mereka sebagai korban penipuan yang sedang berlangsung. Mencontohkan pukulan. Yudaisme adalah kelompok pemuja setan rahasia yang menyamar sebagai agama. Titik utama Hoffman adalah bahwa Yudaisme merupakan penolakan oleh orang-orang Farisi baik terhadap perjanjian lama maupun kode Mosaik. Yudaisme bukan merupakan monoteistik, tapi ia adalah Luciferian. Tujuannya adalah penggantian Tuhan dengan kepemimpinan Yahudi rahasia. Kedua Talmud dan Kabalah didedikasikan untuk proposisi bahwa hanya orang-orang Yahudi yang merupakan manusia. Raison d'être dari Talmud dan Yudaisme Ortodoks adalah keutamaan spiritual dan keunggulan ras Yahudi atas non-Yahudi, tulis Hoffman. Template ini telah ditransfer kepada elit Illuminati. Saya tidak tahu mengapa informasi ini akan menyinggung orang-orang Yahudi, yang sebagian besar menganggap diri mereka humanis sekuler. Keyahudian mereka adalah budaya. Mereka melakukan penghinaan dan bahkan menyimpan kebencian terhadap orang-orang Yahudi Ortodoks yang membalas pujian itu. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah, sampai sejauh mana budaya materialistis yang dominan saat ini adalah bentuk Yudaisme? Terutama ketika Anda mempertimbangkan mengenai menyebarnya penerimaan terhadap Kabalah yang berbasis keyakinan New Age, yaitu ketuhanan manusia, panteisme, Tuhan dan ibadah pemenuhan hasrat, dan banyak praktik-praktik okultisme lainnya. Sebuah esai tentang Musa Hess tahun 1812 sampai tahun 1875, menunjukkan sejarah dan budaya modern telah dibentuk oleh Kabalah untuk menggulingkan peradaban Kristen dan memperbudak masyarakat. Hoffman menunjukkan bagaimana ideologi Hess berada di poros komunisme, Nazisme, dan Zionisme, dan menjaga ketiganya. Dengan kata lain, Kabalah mengendalikan umat manusia dengan mengendalikan tesis dan antitesis Hegel. Dengan komunisme, para bankir kabalis berusaha untuk mengambil negara, properti, keluarga, ras, agama dan kebebasan kita, tujuan dari NWO. Reaksi terhadap komunisme adalah Nazisme, dan reaksi terhadap Nazisme adalah Zionisme.
Ketiga monster ini dibangun di laboratorium okultisme yang sama dengan menggunakan bahan-bahan umum. Dikatakan, Nazi menjalankan perintah Rabi dengan membunuh lawan tidak resmi Yudaisme seperti Edith Stein, Irene Nemirovsky, dan Maximilian Kolbe. Sebagai seorang Kristen sejati, Hoffman mengatakan bahwa untuk menghentikan dialektika Hegelian adalah dengan cara berhenti bertempur. Dalam referensi mengenai penjajah Zionis dan Palestina yang melawan, dia menulis bahwa kedua kelompok pejuang kekerasan tersebut adalah saling menguras darah musuh mereka dan darah diri mereka sendiri, menghancurkan harta, dan paling merusak dari semua, kemanusiaan mereka, karena pembunuhan ini memerlukan dehumanisasi dari kekuatan berlawanan dan kebrutalan dari sendiri. Tidak ada orang Kristen sesungguhnya yang terlibat dalam siklus pagan, Ouroboros, korban algojo ini. Matius 26 ayat 52. Membayar harganya. Michael Hoffman menulis, inti dari Yudaisme, seperti inti Gnostisisme dan Hermetisisme Mesir, sihir, manipulasi alam semesta, kontra ciptaan Tuhan adalah penentangan terhadap alam. Gerson Skolem, Profesor Kabalah di Hebrew University menulis bahwa Kabalah menganut banyak ilmu hitam, alam luas demonologi dan berbagai bentuk sihir yang dirancang untuk mengganggu tatanan alam. Paganisme Babilonia dan Mesir adalah leluhur dari Yudaisme. Hoffman menulis, para rabi menatap Mesir dengan kagum sebagai sumber kekuatan. Firaun Mesir adalah model, akar dan sumber untuk penipuan para imam Talmud dan Kabalis. Hal ini dapat menjelaskan mengenai piramida yang berada di dolar Amerika Serikat dan dalam logo begitu banyak perusahaan. Hoffman tampaknya sadar mengenai Illuminati ketika dia menulis di situsnya bahwa, kejahatan tidak harus dilekatkan kepada orang-orang tertentu yang dicap sebagai Yahudi, tetapi lebih kepada spiritualitas dan ideologi yang berasal dari Farisi Rabi yang dapat, dan tidak, menimpa setiap orang yang mematuhi ajaran tersebut. Baik itu Khazar atau Sephardim, Protestan Anglo-Sakson putih seperti George Walker Bush, atau orang Jerman seperti Paus Roma saat ini. Sejarah dan budaya modern mencerminkan mantra kabalistik satanik, dan kutukan terhadap umat manusia. Hal ini didedikasikan untuk perbudakan manusia oleh orang-orang Yahudi yang dalam praktiknya akan menjadi tatanan Illuminati yang gila. Yahudi harus menghadapi sisi gelap Yudaisme. Stephen Bloom memiliki kecintaan terhadap kejujuran dan keadilan sebagaimana banyak orang Yahudi liberal. Seorang profesor jurnalisme, ia melihat pembukaan pengepakan daging kosher halal oleh Yahudi Hasidik di Postville Iowa pada tahun 1987, sebagai kesempatan untuk mempelajari dinamika Yahudi bukan Yahudi dalam mikrokosmos. Ia menemukan lebih banyak tentang Yudaisme dan penyebab antisemitisme dari mungkin yang dia ingin tahu. Kesimpulan dari Postville, A Clash of Cultures in Heartland America, diterbitkan pada tahun 2000. Awalnya saya pergi ke Postville untuk belajar dari Hasidim, Yahudi Ortodoks, untuk berbagi dengan mereka rasa identitas dan kepemilikan. Namun, apa akhirnya diberikan oleh Hasidim Postville kepada saya adalah sekilas sisi gelap iman saya sendiri, sebuah pandangan terhadap para ekstremis Yahudi yang perilakunya tidak hanya membuat penduduk setempat Postville berkerenyit, tapi juga saya. Saya tidak ingin mengambil bagian dalam visi Hasidim yang meminta orang-orang Yahudi untuk bersatu melawan Goyim dan asimilasi. Dunia, bahkan di Iowa, terlalu berlimpah alasan bagi saya untuk menyukai atau tidak menyukai daripada hanya mendasarkannya pada agama. Kata Hasid secara harfiah berarti orang yang menghargai orang lain, tetapi Postville Hasidim adalah segala sesuatu selain menghargai orang lain. Anda tidak bisa menjadi teman biasa bagi mereka. Mereka memerlukan penyerahan total kepada skema benar dan salah mereka, Yahudi versus Kristen atau Anda adalah musuh. Dengan kata lain, jika Anda seorang Yahudi, tetapi tidak menerima kegilaan mereka, maka Anda tidak lebih baik dari non-Yahudi. Jalan berbatu.
Gelombang masuknya ratusan keluarga Yahudi Ortodoks ke dalam komunitas pertanian kecil orang-orang Kristen di timur Laut Lowa telah mengalami gejolak sejak awal. Ya, orang-orang Yahudi memiliki kehidupan keluarga yang tampaknya utuh dan berpura-pura baik. Tetapi segera menjadi jelas bahwa mereka tidak ingin membaur dengan tetangga Kristen mereka. Mereka ada di sana untuk menghasilkan uang dan non-Yahudi apakah para pedagang atau pekerja migran Postville, diperlakukan hampir tidak berbeda dengan hewan ternak. Pabrik pengemasan daging, Agri-Processors, mengajukan kebangkrutan Oktober tahun 2008 setelah pemiliknya, Shalom Rubashkin, ditangkap karena penipuan bank berkaitan pinjaman sebesar $35 juta. Ini setelah negara Lowa mengenakan denda $10 juta untuk 9.000 pelanggaran yang melibatkan pemotongan upah ilegal dan pekerja anak. Kemudian, pada bulan Juni, perusahaan itu dituduh memalsukan dokumen untuk orang asing ilegal. 400 buruh malang dari Guatemala hingga Palau ditangkap dan dipenjara. Ketika pabrik tersebut ditutup, ratusan pekerja yang tersisa dalam keadaan miskin, sementara kalkun terkurung di dalam gerobak di luar gerbang pabrik. Kota tersebut berjuang untuk kembali bangkit, mungkin lega bisa lepas dari berkat campuran ini. Pada bulan Agustus, delegasi para rabi dan fungsionaris komunal terkemuka menghabiskan 3 jam untuk berkeliling pabrik tersebut, bertemu secara singkat dengan pendeta Kristen dan aktivis sosial lokal, dan melakukan pemeriksaan kesehatan operasi di sana. Mereka menemukan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan, sebagaimana dikatakan salah satu rabi, bahwa seseorang tidak harus membeli sesuatu dari Agri-Processors. Tur 3 jam tersebut tidak dapat mengungkap pelanggaran terhadap pekerja anak yang mengerikan sebagaimana yang dilaporkan oleh Komisi Tenaga Kerja Negara bagian Iowa. Hanya 5 hari setelah para rabi tersebut meninggalkan kota itu, Komisaris Komisi Tenaga Kerja tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat sesuatu yang seperti itu selama 30 tahun ia di lapangan, tulis Jewish Daily Forward dalam sebuah editorial tanggal 7 Agustus. 3 jam tidak akan memunculkan bukti tebal penyalahgunaan yang dikumpulkan oleh Forward ketika kami pertama-tama membuka cerita Agri-Processors 2 tahun lalu. Kami menemukan indikasi kuat pelecehan hasrat, pemotongan upah, nepotisme dan penyuapan dalam penugasan kerja, pelatihan keselamatan yang tidak memadai, dan kecelakaan kerja yang mengerikan di tempat yang kita disebut sebagai kosher jungle. Dalam penolakan, editorial tersebut melanjutkan dengan menunjukkan bahwa para rabi tersebut telah mengabaikan ajaran Talmud Babilonia. Ini mencerminkan kenaifan Yahudi yang berasimilasi mengenai sifat sebenarnya dari Talmud, yang merupakan dokumen utama Yudaisme. Talmud menganggap non-Yahudi sebagai hewan ternak dan mengajarkan kebencian terhadap orang-orang Kristen. Ini dibenarkan oleh perilaku Postville Hasidim. Stephen Bloom ditaruh di bawah pengawasan satu Lazar, seorang Lubavitcher panutan, seorang mens serta tzadik orang bijak. Saya adalah rasis, ucap Lazar kepada Bloom secara langsung. Orang-orang Yahudi telah bertahan sepanjang sejarah karena kami lebih baik dan pintar. Kemanapun kita pergi, kita tidak menyesuaikan diri dengan tempat atau masyarakat, ucap Lazar. Kejadiannya adalah selalu seperti itu dan akan selalu seperti itu. Adalah tempat dan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan kita. Bloom mengungkapkan, komentar Lazar yang menekankan penghinaan Hasidim terhadap non-Yahudi, yang tidak terbatas hanya pada non-Yahudi Postville, namun juga pada seluruh orang-orang Kristen. Hasidim seperti Lazar sama sekali tidak memiliki ketertarikan terhadap apapun atau siapapun yang bukan Yahudi. Hasidim tersebut melancarkan perang suci budaya. Dunia mereka adalah Yahudi versus non-Yahudi. Jika Anda tidak setuju, Anda bersalah, bagian dari masalah. Anda membuka jalan bagi penghancuran akhir dari orang-orang Yahudi, masyarakat pilihan dunia. Tidak ada ruang untuk kompromi, tidak ada ruang untuk apapun kecuali penyerahan total dan lengkap.
Hal ini meluas ke ranah bisnis, yang merupakan bentuk agresi terhadap non-Yahudi. Saya tidak merasa seperti seorang Yahudi kecuali saya menawar, kata Lazar kepadanya. Seorang Yahudi harus merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu dengan harga terendah atau dia akan merasa tak berguna. Setelah mencapai kesepakatan dengan seorang gentile, Hasid tersebut membanggakan bahwa ia tidak bertele-tele dalam menawar atau banyak membuang waktu untuk membayar. Bloom membandingkannya dengan berburu. Hasidim tidak hanya menawar dengan sigap, tapi menikmati membual tentang medan, peralatan, penampakan pertama dan akhirnya membunuh mangsa. Bloom mengaitkan insiden memalukan yang diceritakan oleh pemilik toko. Seorang Hasid berpura-pura telah membayar di muka untuk beberapa barang, mengambilnya, dan kabur dari toko. Meskipun dihardik oleh para rabi, seorang pendeta Miller menyelenggarakan layanan ekumenis dengan dua pendeta lainnya dari dua gereja Postville lainnya. Tidak ada orang Yahudi muncul. Pendeta Miller mendapat kesulitan, tulis Bloom. Terbukti, toleransi, ekumenikalisme, antirasisme, keragaman, dan lainnya dirancang untuk goyim dan bukan untuk para Talmudis. Kesimpulannya, tidak perlu menjadi orang jenius untuk menyadari bahwa perilaku Talmud adalah penyebab sebenarnya dari antisemitisme. Tapi implikasinya jauh lebih serius. Meyer Amsel Rothschild adalah seorang Talmudis. Kebencian satanik terhadap umat manusia, dan khususnya Kristen ini, yang mendorong tatanan dunia baru. Ada garis langsung antara penyaliban Kristus, yang mewakili Dewa Cinta, peristiwa 9/11, dan tatanan dunia baru dalam hal degradasi kemanusiaan melalui perang dan depresi. Jika logika ini benar, maka nasib manusia akan disalibkan seperti Kristus atau dibantai atau diperbudak. Seperti Stephen Bloom dan saya sendiri, 90% dari orang-orang Yahudi Amerika adalah sekuler dan mengabaikan Talmud. Kami menganggap pandangannya menjijikkan. Tapi sikap ini adalah agenda tersembunyi dari Zionisme dan Yahudi terorganisir. Elit gentile yang terdiri dari Freemason telah dibentuk untuk memajukan agenda ini. Barack Obama dan sebagian besar pemimpin Barat adalah bagian darinya. Tatanan dunia baru membahayakan kemanusiaan dan orang Yahudi yang berasimilasi. Seiring kondisinya semakin memburuk, antisemitisme akan menjadi merajalela. Yahudi harus mengakui bahwa Yudaisme bukanlah agama melainkan konspirasi terhadap kemanusiaan. Ini juga sekali lagi merupakan konspirasi terhadap Yahudi, yang keamanannya terancam oleh agenda rahasianya. Masyarakat telah dicuci otak untuk menolak protokol orang-orang bijak Zion yang menjelaskan metodologi tersebut secara rinci. Dokumen ini bukanlah antisemit, ia satanik. Pertama kali saya mengetahui bahwa ia adalah otentik ketika penulisnya mengungkapkan bahwa suasana hati dingin dan sedih telah menguasai kota-kota di Eropa. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dipikirkan oleh pemalsu. Yahudi yang berasimilasi perlu memisahkan diri dari Yahudi terorganisir dan menemukan kembali diri mereka sebagai sebuah masyarakat, mengetahui bagaimana, seperti juga masyarakat lain, mereka telah ditipu dan dieksploitasi oleh apa yang mereka sebut sebagai pemimpin. Seperti Stephen Bloom, Yahudi yang telah berasimilasi memiliki rasa yang kuat mengenai kebenaran, keadilan, dan keagungan Tuhan, dan harus bergabung dengan tetangga Kristen mereka dalam menempatkan Amerika kembali pada jalurnya. Robert Edmondson bersaksi melawan Yahudi. Pengendali pikiran Zionis kita telah menghilangkan hampir semua catatan Robert Edmondson. Sampai saat ini, tidak ada referensi terhadapnya atau foto di internet. Namun ia dilemparkan ke penjara pada 1936 dan lagi pada tahun 1942, karena memproduksi ratusan buletin yang memperingatkan sesama warga Amerika terhadap sebuah konspirasi internasional yang dibiayai oleh Gubernur Bank Sentral, dan sebagian besar terdiri dari orang-orang Yahudi komunis. Konspirasi ini adalah bagian dari tatanan dunia baru.
Ukuran subversi Zionis adalah ketika para pembela bangsa difitnah dan dilupakan, sementara pengkhianat yang dihargai dan dihormati. Para patriot lainnya yang dituduh antisemit pada tahun 1930-an, termasuk Charles Lindbergh, Henry Ford, Charles Coughlin, Elizabeth Dilling, William Pelly, Louis McFadden dan Huey Long. Nasib mereka membuktikan bahwa meskipun apa yang dipikirkan oleh orang-orang Amerika Serikat adalah koloni masonik Yahudi, kartel bank sentral yang berbasis di London dan para pemimpinnya adalah pengkhianat. Amerika belum bebas untuk waktu yang sangat lama. Pada tahun 1936, Edmondson didakwa dengan pemfitnahan orang-orang Yahudi. Dalam pembelaannya, ia menulis, "Saya tidak menentang Yahudi karena agama mereka, sebagai ras, orang atau individu, tetapi karena kepemimpinan Yahudi, yaitu para bankir yang secara aktif anti-Amerika, mencoba untuk membuang filsafat politik Amerika dan mengambil alih negara, dan bahwa saya akan terus menjadi anti-Yahudi sampai Yahudi menolak subversi tersebut. Jika pelakunya adalah selain minoritas Yahudi tersebut, sikap saya akan persis sama." Masalah ini adalah hal terbesar dan paling penting di Robert Edmondson, tahun 1872 sampai tahun 1895 dunia saat ini. Mengetahui bahwa publisitas yang tanpa ampun adalah satu-satunya obat untuk kejahatan publik. Pada tahun 1934, saya mulai pada kampanye untuk mengekspos Yahudi anti-Amerikanisme dan Talmud komunisme yang telah disebut Code of Hell, kode neraka, seorang rabi penipu yang mengorbankan pengikutnya sendiri. Sistem satanik internasional yang menumbangkan Prancis, Inggris, Jerman dan Rusia, menyebabkan terjadinya depresi dan bergerak untuk mengambil alih Amerika Serikat melalui pemerintahan radikal Yahudi dari Franklin D. Roosevelt. Dihadapkan dengan pengungkapan tersebut, Yahudi terorganisir mengambil langkah mundur. Edmondson memanggil para pangeran Yahudi Bernard Baruch, Henry Morgenthau, Rabbi Weiss, Samuel Untermeyer, Wali Kota LaGuardia, James P. Warburg, Walter Lippmann dan Justice Samuel Rosenman ke pengadilan untuk menjadi saksi. Mendengar itu, Komite Yahudi Amerika mengajukan petisi pengadilan untuk tidak mendengar kasus ini karena surat dakwaan melanggar jaminan kebebasan berbicara konstitusi. Orang-orang Yahudi takut akan kebenaran, tulis Edmondson. Mereka tahu bahwa beberapa butir darinya akan menyulut bahan peledak saat dipublikasikan. Saat ini, lebih dari sebelumnya, kita menjadi korban tipu muslihat menyedihkan yang mengancam pembelaan terhadap negara, kebebasan, keluarga, dan agama dengan antisemit. Kita berada di bawah sarang kebencian tanpa ampun, namun kita yang dituduh memiliki kebencian ketika kita mengidentifikasi mereka. Ingat cerita anak kecil yang mengatakan kaisar tidak mengenakan pakaian, Zionis menempatkan dia di penjara. Agresi kepemimpinan Yahudi. Mayoritas orang Yahudi tidak menyadari agenda rahasia kepemimpinan Yahudi, yang bertautan dengan kartel bank sentral. Dan keamanan Yahudi biasa ini terancam oleh rencana yang telah berusia berabad-abad untuk pembentukan pemerintahan dunia yang saat ini mencapai hasilnya. Kecuali mereka menentangnya, mereka akan disalahkan untuk itu. Jika mereka membelanya, mereka adalah bagian dari itu. Ini termasuk berdiam diri. Dengan mendiamkan mereka, orang-orang Yahudi membenarkan anti-Amerikanisme pemimpin mereka, kata Edmondson. Pada tahun 1954, Edmondson menerbitkan kumpulan buletin yang berjudul I Testify Against Jews. Semua halaman referensi berasal dari teks ini. Dia mengutip dokumen-dokumen langka seperti sebuah surat yang diterbitkan pada tahun 1880 dalam Review of Jewish Studies, yang dibiayai oleh James de Rothschild. Surat itu, yang berasal dari tahun 1489, adalah dari kepala Grand Sanhedrin di Konstantinopel. Ia menyarankan seorang rabi di Arles, Prancis untuk menginfiltrasi masyarakat non-Yahudi.
Satrap dan Rabi Agung tersebut memerintahkan kepada Rabi tersebut untuk masuk agama Kristen sebagaimana permintaan Raja Prancis, tapi tetap menjaga hukum Musa di dalam hati Anda. Juga jadikan anak-anak Anda pedagang sehingga mereka bisa merampas properti dokter, sehingga mereka mungkin mengambil nyawa orang-orang Kristen. Jadikan anak-anak Anda kanon dan tokoh agama sehingga mereka dapat menghancurkan gereja. Atur agar anak-anak Anda menjadi advokat dan pengacara, dan awasi agar mereka selalu mencampurkan diri dengan urusan negara agar dengan menempatkan orang-orang Kristen di bawah penindasan Anda mungkin mendominasi dunia dan membalas dendam pada mereka. Edmondson juga mengutip pidato pada Mei tahun 1933, di Hebrew University oleh pujangga Ibrani terkenal NH mengkonfirmasi agenda Masonik yang diketahui oleh sedikit Yahudi. Dia mengatakan orang-orang Yahudi telah merusak Kristen dengan komplotan Yahudi. Ia telah dipengaruhi secara luas oleh orang bialik yang orang Yahudi kripto, Yahudi rahasia, yang telah meresap ke dalam Kristen dan berbicara melalui mulut Kristen. Dia mengatakan orang-orang Yahudi kripto juga pencipta Renaissance, liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Ingat ketika ia berbicara pada tahun 1933, gentile non-Yahudi akhirnya menyadari rahasia ini bahwa Yudaisme secara bertahap menembus dan meresap ke dalam diri mereka seperti obat-obatan. Reaksi alami gentile tersebut adalah melakukan pemberontakan, dan sedang berusaha untuk mengatur pertempuran akhir. Mereka akan menemukan kita dari semua celah di mana kita bersembunyi. Mereka akan memusnahkan kita seperti basil dan akan menyingkirkan kita. Judaism in History, a Jewish Conception dalam Lines of Communication, Juli tahun 1933. Ini adalah bukti bahwa jutaan orang Yahudi yang tidak bersalah, termasuk kakek nenek saya, meninggal sebagai karena megalomania gila kepemimpinan Yahudi. Ironisnya, Nazi adalah dibiayai oleh para bankir Yahudi Masonik sebagai cara untuk membawa perang atas bangsa-bangsa lain dan memaksa orang-orang Yahudi untuk mendukung Zionisme. Kesimpulannya, konspirasi terhadap peradaban Barat Kristen telah begitu berhasil sehingga bahkan tidak dapat disebutkan lagi. Kita hidup dalam masyarakat yang mengalami kemerosotan, kedangkalan, kemunafikan di mana media massa dan pendidikan ditujukan untuk propaganda dan indoktrinasi. Dengan menolak kebenaran, kita tetap dalam keadaan perkembangan yang ditahan, disamakan dengan anak-anak atau hewan ternak. Masyarakat dunia dan bahkan pemerintah mereka hanya anak-anak di bawah umur. Kita bisa menjadi benar secara politik atau kita dapat mengakui bahwa manusia adalah budak dari kekuatan setan yang memperbudak kita. Henry Klein, martir anti-Zionis. Saat sebelum bunuh diri pada tahun 1955, Henry H. Klein, seorang Yahudi yang taat, mengucapkan kata-kata kenabian berikut, Zionisme adalah sebuah program politik untuk penaklukan dunia. Zionisme menghancurkan Rusia dengan kekerasan sebagai peringatan bagi negara-negara lain. Ia menghancurkan Amerika Serikat melalui kebangkrutan, sebagaimana disarankan Lenin. Zionisme ingin perang dunia berikutnya jika diperlukan untuk memperbudak masyarakat. Tenaga kerja kita disebar ke seluruh dunia. Apakah kita akan hancur dari dalam atau kita akan bangkit pada waktu yang tepat untuk mencegahnya? Selebaran Zionism rules the world, seperti Robert Edmondson, Klein adalah pahlawan Amerika lainnya yang dihapuskan dari memori karena menentang kartel Rothschild Rockefeller. Henry Klein tahun 1879 sampai tahun 1955, tidak ada entri Wikipedia untuk orang Yahudi yang berjuang menentang para bankir Masonik sepanjang hidupnya ini. Meskipun ia adalah wartawan, editor, penulis, pejabat kota, dan calon wali kota. Dia mengatakan bahwa Rockefeller dan sebagian taipan lainnya berada di bawah kendali Zionis. Ia menjadi pengacara dan membela tanpa bayaran,
para patriot Kristen dalam persidangan penghasutan tahun 1942 sampai tahun 1944 yang termasyhur. Klein mewakili semangat Yahudi yang sesungguhnya, bukan Yahudi eksklusif, melayani Tuhan, prinsip universal kebenaran dan keadilan mutlak. Seperti kelompok lain, orang-orang Yahudi telah dikhianati oleh para bankir sentral Luciferian Illuminati, dengan menggunakan berbagai isme, termasuk Zionisme, komunisme, liberalisme, fasisme, sosialisme dan feminisme. Klein mendedikasikan autobiografinya, My Last 50 Years, yang dibuat pada 1935, kepada ibunya yang naluri dan semangatnya yang ditransmisikan ke anaknya. Dia dapat dengan jujur mengatakan, dalam dunia yang dikuasai oleh Mamon, saya telah mencoba untuk melayani sesama. Jika saya mengungkap beberapa orang munafik, penipu, dan pembohong, saya merasa saya hanya melayani Tuhan. Zionisme dan Barama. Kritik Klein terhadap Zionisme dikonfirmasi ketika Barack Obama membuktikan bahwa bahkan orang hitam bisa menjadi presiden jika dia siap untuk menjadi pelaksana tugas Zionis. Tindakan pertamanya adalah menunjuk Rahm Emanuel, seorang warga negara ganda Israel, sebagai kepala stafnya. Ini sesuai, karena kewarganegaraan Obama sendiri diragukan. Emanuel yang pendek dikabarkan adalah agen Mossad. Sambil duduk Obama menikmati imitasi wajah JFK dan ia mengeksekusi agenda Illuminati untuk menyulut lebih banyak perang dan kesulitan bagi rakyat Amerika Serikat. Setidaknya sekarang pihak konservatif berada di luar tenda dan liberal sedang menemukan arti sebenarnya dari perubahan. Menyimpang dari cerita Klein untuk menceritakannya pada saat lain, ada item yang menggugah pada Jerusalem Post tentang bagaimana Rahm Emanuel memanggil rabinya pada hari Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi, untuk menanyakan apakah dia bisa meninggalkan kegiatan hari tersebut untuk memenuhi panggilan konferensi mengenai dana talangan bank senilai US $700 miliar. Rabbi Asher Lopatin memberi Barack Obama izin selama pelanggaran itu bukan pelanggaran yang besar, karena ini adalah masalah hidup dan mati, dan ortodoks modern adalah berkomitmen untuk membuat dunia yang lebih baik. Penulis Yahudi Arthur Koestler pernah menyindir bahwa Yudaisme mengajarkan orang-orang Yahudi cara mencurangi Tuhan. Rabi tersebut memperbolehkan pelanggaran hukum agama untuk menyelamatkan para bankir dan menyebutnya membuat dunia yang lebih baik. Penipuan terhadap diri sendiri ini adalah pengingat bahwa Rabi Yahudi hanya ilmuwan dan bukan merupakan orang suci dalam arti menyangkal dunia. Persidangan publik. Pemilihan Barack Obama akan mempolarisasi liberal dan konservatif. Kita akan melihat praktik khas komunis Zionis yang membatasi kebebasan berbicara, dan menganiaya para pembangkang atas nama membatasi kefanatikan dan antisemitisme. Pada tahun 1942 sampai tahun 1944, FDR memerintahkan sebuah persidangan publik Stalinis untuk menghukum patriot Amerika dan anti-komunis. Karena Rusia adalah sekutu, ia ingin melukiskan kritiknya sebagai Nazi dan antisemit. Sekitar 45 aktivis yang berbeda, termasuk Robert Edmondson, didakwa dengan menghasut pemberontakan di antara tentara Amerika dan dimasukkan ke dalam penjara. Penyelidikan terhadap mereka dilakukan oleh B'nai B'rith, FBI, dan wartawan untuk yang dimiliki oleh bankir Yahudi Illuminati, Washington Post. Henry Klein mewakili Elmer J. Garner dari Wichita, Kansas, sepupu pertama dari wakil presiden pertama FDR, John Nance Garner, seorang patriot tuli Amerika 83 tahun yang meninggal 3 minggu setelah sidang dimulai. Dia telah ditahan di Washington DC, penjara selama beberapa minggu, karena kurangnya biaya obligasi, dan meninggal sendirian di rumah kos Washington dengan 40 sen di sakunya. Di antara patriot yang dihukum lainnya adalah, seorang pelukis merek, pekerja pabrik di Detroit, pelayan, dan pembantu yang tuli 80%.
Akun ini berhutang budi kepada A Mockery of Justice The Great Sedition Trial of 1944 oleh Michael Collins Piper dan Ken Hoop. Target berikutnya yang lebih terkemuka termasuk mantan diplomat Amerika dan ekonom Lawrence Dennis, yang mengatakan Pearl Harbor tidak menangguhkan Bill of Rights. Miss Elizabeth Dilling dari Chicago, seorang dosen vokal anti-komunis. Pendeta Gerald Winroth dari Kansas yang mencalonkan diri sebagai senat, dan William Griffin, penerbit berbasis di New York. Dengan memenjarakan orang-orang ini, FDR berharap untuk mengintimidasi kritik yang lebih serius dari orang-orang seperti Kolonel Lindbergh atau Senator Weller, Taft dan geralnya RND. Pembelaan Klein. Setelah Garner meninggal, Klein diwakili Kolonel Eugene N. Sanctuary, 73, yang menjalankan kantor misi asing Presbyterian, aliran dalam Protestan di NYC. Sanctuary telah menulis sebuah pamflet, Is the New Deal Komunis, di mana ia membuat 35 titik perbandingan untuk program tahun 1848 Marx. Ia juga menulis The Talmud Unmasked, The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians New York, tahun 1939, dan ia menulis beberapa ratus lagu suci dan patriotik termasuk Uncle Sam We Are Standing By You. Dia hampir tidak seditionis berbahaya bahwa penuntutan dan simpatik tekan dicat dia menjadi. Dugaan dakwaan ini, kata Klein dalam sambutannya kepada juri, adalah di bawah konstitusi yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan berbicara sekaligus, termasuk selama masa perang. Orang-orang ini percaya pada jaminan yang ditetapkan dalam konstitusi, dan mereka mengkritik berbagai tindakan administrasi. Pembelaan Klein meliputi kami akan membuktikan bahwa kaum komunis bukan hanya mengendalikan pemerintah kita, tetapi juga politik kita, organisasi buruh, pertanian, tambang, industri, pabrik senjata, dan pasukan bersenjata kita. Kami akan membuktikan bahwa penganiayaan ini dipicu oleh apa yang disebut sebagai Yahudi profesional yang melakukan bisnis memangsa Yahudi lainnya. Yahudi profesional menakut-nakuti mereka untuk percaya bahwa kehidupan dan harta mereka berada dalam bahaya. Mereka melakukan pembunuhan berencana yang mengancam di Amerika Serikat dan antisemitisme yang dituduhkan dalam apa yang disebut sebagai surat dakwaan ini, adalah sebuah raket yang sedang dijalankan oleh pemegangnya untuk tujuan yang jahat. Kami akan menunjukkan bahwa serangan tertulis paling ganas pada orang-orang Yahudi dan pemerintahan Roosevelt berasal dari kantor FBI oleh salah satu agennya, dan bahwa tujuan dari serangan ini adalah untuk memprovokasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kami akan menunjukkan bahwa agen ini juga menambatkan tongkat kepada para bawahannya di New York sebagai persiapan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Kami akan menunjukkan bahwa sejumlah besar uang Hitler membantu mendanai kampanye Roosevelt untuk pemilihan ulang pada tahun 1936 dan tepat pada saat ini, modal dan industri Inggris, Amerika, dan Jerman sedang saling bekerja sama di Amerika Selatan dan bagian dunia lainnya. Ini menunjuk pada Illuminati sebagai konspirasi elit dunia yang mengendalikan kedua sisi setiap konflik. Pidato Klein merupakan titik balik penting dalam pembelaan tersebut. Lawrence Reilly menulis bahwa Klein melakukan banyak hal dalam pidato singkatnya untuk kasus Jaksa Roge dengan mengungkapkan agen tersembunyi yang bertanggung jawab atas keberadaannya. Sebagai konsekuensi langsung, Klein menjadi target sasaran, secara spesifik karena ia adalah orang Yahudi. Klein menulis bahwa dilakukan upaya untuk meracuni saya di Washington DC dan pemukulan terhadap saya di NYC. Telepon saya telah disadap selama lebih dari 10 tahun dan surat saya dicuri. Klien dan teman-teman diperingatkan untuk menjauhi saya dan komplotan rahasia Yahudi mengungkapkan akan membuat Klein menderita. Menurut Revilo Oliver, Klein bunuh diri pada tahun 1955. Tetapi sangat mungkin dia dibunuh. Louis McFadden,
Ketua Komite Perbankan juga dibunuh pada tahun 1936. Kesimpulannya, masyarakat kita seperti ular yang mengganti kulitnya. Kulit lama adalah peradaban barat, pengabdian kepada Tuhan, negara, pembangunan manusia, dan kebebasan. Kulit baru adalah bankir yang mengendalikan perkebunan rekayasa sosial di mana para budak menonton tayangan gambar vulgar dan tidak memikirkan apa-apa kecuali pemenuhan hasrat. Henry Klein berjuang melawan pengambil alihan ini, tapi Amerika bahkan tidak tahu bahwa dia ada. Ini adalah nasib patriot di tanah yang ditumbangkan oleh kultus sesat satanik internasional yang menerjemahkan monopoli ekonomi menjadi monopoli total terhadap politik, budaya dan agama. Zionisme, termasuk Yahudi yang terorganisir, adalah agen yang tidak disadari dari dorongan iblis ini untuk memiliki segala sesuatu dan semua orang. Tapi Zionisme hanyalah salah satu panah pada busur Illuminati, yang meliputi Freemasonry, sebagian besar agama termasuk Islam fundamentalis, Salafi dan Wahabi, badan intelijen, perusahaan, pemerintah, yayasan, lembaga strategi, media massa, pendidikan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, badan amal, LSM, dan lainnya. Pada dasarnya mereka memiliki kontrol atas uang dan semua orang menari dengan nada mereka, sambil terjadi pemberian minyak suci. Mereka mengadu para agen mereka terhadap satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka, yaitu degradasi dan perbudakan manusia. Sulit untuk mengatakan apakah Illuminati mengekspresikan kebutuhan seorang Yahudi Farisi untuk menguasai dunia, atau kebutuhan satanik, atau apakah ada perbedaan antara keduanya. Tapi satu hal yang jelas, sebagaimana yang lainnya, orang-orang Yahudi luar biasa seperti Henry Klein memiliki hubungan bawaan dengan Tuhan. Setelah menyadari bahwa kita adalah korban dari tipuan mengerikan, kita bisa mengikuti contoh Klein dan mengekspresikan rohnya.